Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Ratih Rizky Nirwana SSIMPD selaku dosen pengampu mata kuliah Kimia Kosmetika serta teman-teman yang berbahagia. Saya Faridatul Jannah bersama dengan ketiga rekan saya Ida Matul Aniro, Anak Khairul Labibah dan Mawadatul Zahro akan mempresentasikan tugas Kimia Kosmetika dengan judul Halal, Haram dan Keamanan Bahan Kosmetik. Dalam hal ini, kami akan meninjau beberapa hal berkaitan dengan halal, haram, dan keamanan bahan kosmetik. Yang pertama adalah pengertian halal, haram, dan keamanan bahan kosmetik. Yang kedua adalah kriteria kehalalan dan keharaman bahan kosmetik. Yang ketiga adalah bahan kosmetik yang haram dalam tinjauan Islam. Dan yang keempat adalah rujukan MUI dalam menetapkan standar kehalalan produk kosmetik. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian halal, haram, dan keamanan suatu bahan kosmetik. Apa sih halal itu? Halal berasal dari bahasa Arab yaitu halal yang artinya lepas atau tidak terikat. Berdasarkan dari segi proses dan hasil atau produk, halal di sini diartikan sebagai segala sesuatu yang tidak memberikan mudarat bagi diri kita sendiri dan bagi orang lain, baik ketika digunakan, ketika dimakan, ataupun dalam proses pengolahannya itu dilakukan dengan proses yang sesuai dengan aturan Islam, yaitu berdasarkan berlandaskan dengan Al-Quran dan hadis. Lalu apa sih haram itu? Haram di sini adalah sesuatu yang dengan tegas dilarang oleh Islam, yaitu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala yang apabila kita mengingkarinya maka kita akan mendapatkan siksa nanti ketika di akhirat. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip tentang hukum halal dan haram dalam Islam. Yang pertama adalah segala sesuatu hukumnya adalah halal. Jadi segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah halal kecuali sesuatu yang sudah dengan tegas dilarang oleh Allah di Al-Quran, misalnya seperti bangkai, terus babi, dan lain sebagainya. Terus yang kedua adalah penghalalan dan pengharaman adalah hak dari Allah. Jadi yang berhak untuk menghalalkan dan mengharamkan sesuatu ialah hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Selanjutnya adalah mengharamkan sesuatu yang halal dan menghalalkan sesuatu yang haram adalah termasuk syirik. Hal tersebut berarti kayak kita ini apa ya, seperti halnya kita menentang kekuasaan Allah. Jadi ketika sesuatu sudah jelas diharamkan, kita masih memaksa agar dihalalkan seperti itu. Dan selanjutnya adalah sesuatu yang diharamkan karena ia buruk dan berbahaya, dengannya tidak lagi membutuhkan haram. Jadi dalam hal ini misalnya adalah saya contohkan sebagai bisa ular. Bisa ular itu tidak tercantum di dalam Al-Quran kalau bisa ular itu adalah haram, tapi kita tahu bahwa bisa ular itu adalah buruk dan berbahaya. Seperti pada penelitian-penelitian terdahulu disebutkan bahwa bisa ular ini mengandung bakteri Salmonella, bakteri E. coli. Bahkan dalam jurnal Food Mikrobiologi dan jurnal kedokteran menyatakan bahwa bakteri patogen dalam bisa ular ini manfaatnya belum ditemukan seperti itu. Jadi kita tahu bahwa bisa ular ini adalah buruk dan berbahaya. Jadi ketika kita mengetahui bahwa itu buruk dan berbahaya dan manfaatnya tidak ada untuk diri kita, maka itu dapat dikategorikan sebagai haram. Nah, selanjutnya adalah mensiasati yang haram, hukumnya adalah haram. Selanjutnya adalah niat baik tidak menghapuskan hukum haram. Misalnya dalam hal ini kita mempunyai niat baik untuk bersedekah. Namun yang kita sedekahkan di sini adalah misalnya barang-barang atau hal-hal yang dilarang di Al-Quran yang dengan jelas diharamkan seperti itu. Niat baik kita ya di sini adalah bersedekah, tidak menghapuskan keharaman dari bahan tersebut. Meskipun kita sudah berniat baik bahwa kita ingin bersedekah, tetapi tetap saja yang kita sedekahkan itu adalah haram seperti itu. Yang terakhir adalah hati-hati terhadap yang subhat agar tidak jatuh pada yang haram. Subhat di sini tuh masih kayak ambigu, entah itu haram atau itu halal. Jadi misalnya kita menggunakan produk kosmetik, misalnya di sini adalah lipstick, kita menggunakan lipstick yang di situ belum tercantum label MUI-nya, di situ masih ragu ini tuh haram atau halal. Terus kita baca kayak komposisinya dibaca, tapi dari komposisi yang kita baca itu kita masih belum menemukan ini halal atau ini haram seperti itu jadinya subhat. Jadi masih ada kerancuan apa itu haram ataukah halal. Jadi ketika kalian menemukan hal seperti itu, gunakan sewajarnya saja, jangan berlebihan. Ketika kita menggunakan sesuatu yang subhat ini secara berlebihan, maka nanti jatuhnya akan menjadi haram.
Selanjutnya adalah keamanan bahan kosmetik. Berkaitan dengan keamanan, kehalalan, dan keharaman bahan kosmetik, di sini peran dari LPPOM MUI sangatlah dibutuhkan. Apa sih LPPOM MUI itu? LPPOM MUI adalah lembaga pengkajian pangan, obat-obatan, dan kosmetika Majelis Ulama Indonesia. Di sini lembaga LPPOM MUI ini bertugas untuk mengkaji, menganalisis, dan meneliti bahan pangan dan turunannya, obat-obatan, dan kosmetika. Apakah baik untuk digunakan dilihat dari sisi kesehatan dan juga sisi pengajaran agama Islam, apakah baik dan halal untuk digunakan oleh Muslim khususnya di wilayah Indonesia. Selain itu, LPPOM MUI di sini juga bertugas untuk merekomendasikan dan juga memberikan bimbingan kepada layanan masyarakat. Kosmetik yang beredar wajib memenuhi standar dan atau persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Langkah utama untuk menjamin mutu, keamanan, dan kemanfaatan kosmetik bagi pemakainya adalah dengan cara pembuatan kosmetik yang baik pada seluruh aspek dan rangkaian kegiatan produksinya. Sehubungan dengan hal tersebut, keputusan Kepala BPOM tentang pedoman cara pembuatan kosmetik yang baik dikeluarkan atau yang biasa kita sebut dengan JPKB. Apa sih JPKB itu? JPKB atau cara pembuatan kosmetik yang baik merupakan salah satu faktor penting untuk dapat menghasilkan produk kosmetik yang baik dan sesuai dengan standar mutu dan keamanan. Tujuan dari JPKB di sini seperti yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu untuk melindungi masyarakat dari hal-hal yang merugikan dari penggunaan kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan standar mutu dan keamanan serta untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk kosmetika di Indonesia terutama dalam era pasar bebas seperti pada saat ini. Ini mutu produk tergantung dari bahan awal, proses produksi, pengawasan mutu seperti bangunan, peralatan, dan personalia yang menanganinya. Baik, pokok pembahasan yang kedua yaitu kriteria kehalalan dan keharaman bahan kosmetik. Nah, penggunaan kosmetika harus dipertimbangkan asal bahannya, seperti halnya ketika kita menggunakan obat-obatan atau memakan makanan atau minuman. Nah, untuk kosmetika juga harus jelas kethayyiban serta kehalalannya. Kaidah yang dipakai dalam memilih kosmetika halal seperti memilih makanan yang halal, yang mana dengan memperhatikan apakah sumber bahan yang digunakan untuk membuat kosmetik tersebut halal atau haram. Nah, di sini ada jenis makanan yang disebutkan keharamannya oleh Al-Quran, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada bangkai, yaitu daging binatang yang mati tanpa disembelih. Kemudian ada darah, yaitu darah yang mengalir dari seluruh binatang kecuali pada ikan. Kemudian ada daging babi, yaitu seluruh bagian dari babi serta seluruh produk yang mengandung daging babi. Kemudian ada daging binatang yang disembelih namun tidak mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala atau tidak sesuai dengan syariat Islam. Nah, terkait kehalalan dan keharaman bahan kosmetik, hal ini sudah tercantum dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 173 sebagaimana yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama 'alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi lighairillah. Faman ittara ghaira baghi wa la adin fala isma 'alaihi. Innallaha ghafurur rahim. Nah, kemudian di sini juga ada anjuran mengonsumsi produk halal dan beberapa aturan mutlak dalam agama Islam yang terangkum dalam Al-Quran, sebagaimana dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, hai sekalian manusia, makanlah hal yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Nah, dari ayat tersebut ditujukan bukan hanya kepada orang-orang yang beriman saja, tetapi untuk seluruh manusia, baik beriman, baik mukmin ataupun kafir. Jadi, di sini tidak semua yang ada di dunia otomatis halal.
dan dapat dimakan atau digunakan. Melainkan yang ada di dunia ini kita harus bisa memilah hal-hal yang baik, yaitu kehalalannya baik kethayyibannya. Nah, kemudian hukum dan rekomendasi mengenai hukum menggunakan kosmetik menurut Majelis Ulama Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan kosmetika untuk kepentingan berhias hukumnya boleh dengan syarat bahan yang digunakan adalah halal dan suci. Kemudian ditujukan untuk kepentingan yang diperbolehkan oleh syar'i dan tidak membahayakan. Yang kedua, penggunaan kosmetik dalam, yaitu artinya untuk dikonsumsi atau masuk ke dalam tubuh, yang menggunakan bahan yang najis atau haram dihukumkan haram. Kemudian yang ketiga, penggunaan kosmetika luar, yaitu tidak masuk ke dalam tubuh, yang menggunakan bahan yang najis atau haram selain babi, diperbolehkan dengan syarat dilakukan penyucian setelah pemakaian. Kemudian yang keempat, penggunaan kosmetika yang berfungsi sebagai obat memiliki ketentuan hukum sebagai obat, yang mana mengacu pada fatwa terkait penggunaan obat-obatan. Kemudian yang kelima, produk kosmetika yang mengandung bahan yang dibuat dengan menggunakan mikroba hasil rekayasa genetika yang melibatkan gen babi atau gen manusia, maka dihukumkan haram. Kemudian yang keenam, kosmetika yang menggunakan bahan, yaitu bahan baku, bahan aktif, atau bahan tambahan dari turunan hewan yang halal, yaitu berupa lemak atau lainnya yang tidak diketahui cara penyembelihannya, maka dihukumkan makruh tahrim, sehingga harus dihindari. Kemudian yang ketujuh, kosmetika yang menggunakan bahan dari produk mikrobial yang tidak diketahui media pertumbuhan mikrobanya, apakah dari babi atau dari yang lainnya, maka harus dihindari sampai ada kejelasan tentang kehalalan dan kesucian bahan tersebut. Kemudian, Majelis Ulama Indonesia juga menyebutkan beberapa bahan atau unsur yang termasuk najis dan meragukan sehingga haram untuk digunakan, dan bisa saja sewaktu-waktu unsur tersebut ada di dalam kosmetik yang kita gunakan. Nah, jadi unsur haram yang tidak boleh ada di dalam kosmetik antara lain unsur dari babi dan anjing, unsur hewan buas, unsur tubuh manusia, bangkai, darah, hewan halal namun penyembelihannya tidak sesuai dengan syariat Islam, serta khamar atau alkohol. Nah, kemudian ada juga unsur yang subhat atau meragukan. Nah, unsur subhat ini juga harus kita waspadai. Unsur subhat ini diantaranya ada plasenta, gliserin, kolagen, lactic acid, serta aneka pewarna, pewangi, dan lain sebagainya. Berikutnya ada beberapa bahan kosmetik yang haram dalam tinjauan Islam. Yang pertama, plasenta. Plasenta sendiri yaitu ari-ari yang diklaim dapat mempertahankan kekenyalan kulit. Protein ini berasal dari manusia dan hewan mamalia seperti sapi, babi, dan kambing. Nah, haram plasenta ini haram jika berasal dari manusia dan hewan haram. Sedangkan plasenta dari hewan yang halal jika diperoleh melalui persalinan boleh digunakan. Nah, produk-produk yang menggunakan plasenta itu contohnya bisa digunakan dalam produk lipstik, pelembab bibir, parfum, krim wajah, lotion, sabun mandi, bedak. Yang berikutnya produk kedua adalah cairan amnion. Nah, cairan amnion sendiri itu merupakan cairan yang melindungi janin dari benturan fisik dan berfungsi menghaluskan kulit. Bahan ini dapat berasal dari manusia, sapi, lembu jantan, dan babi. Bahan ini bisa dikatakan haram jika berasal dari manusia dan hewan haram. Berikutnya, plasenta ini biasanya diterapkan pada produk pelembab lotion, kemudian seperti sampo. Yang berikutnya ada lagi nih, nomor 3, yaitu gliserin atau gliserol. Nah, ini sendiri merupakan hasil turunan lemak hasil sapi pembuatan sabun. Gliserol sendiri berfungsi untuk melembutkan dan menghaluskan kulit. Bahan ini dibuat dari hidrolisis lemak atau minyak hewan atau tumbuhan. Nah, ini bisa menjadi haram jika pembuatannya itu berasal dari hewan yang haram, atau pembentukan gliserin ini melibatkan enzim yang berasal dari hewan yang juga diwaspadai aspek kehalalannya. Nah, produk-produk dari gliserin misalnya sabun mandi, pelembab, hand body lotion, face pack, masker, liquid face, dan lain-lain. Berikutnya ada kolagen. Kolagen ini berasal dari jaringan ikat kulit
babi, biri-biri, kambing, sapi, juga bisa dari organ manusia. Kolagen ini berfungsi untuk menjaga elastisitas kulit. Kemudian kolagen ini biasanya dibuat dari babi. Kenapa dari babi? Karena lebih ekonomis dan lebih bagus. Nah, kolagen ini haram jika berasal dari manusia dan hewan haram. Contoh produk kolagen yaitu pelembab, gelatin, yang itu biasanya yang sering digunakan berasal dari babi. Kemudian bahan ini haram jika menggunakan penstabil berupa gelatin dari babi. Nah, produk-produk yang biasanya menggunakan kolagen yaitu produk perawatan kulit dan rambut. Berikutnya elastin. Apa sih elastin itu? Elastin merupakan jaringan ikat kulit selain kolagen. Biasanya terdapat bersama dengan kolagen. Haram jika berasal dari hewan yang haram. Produk biasanya yang menggunakan elastin yaitu produk perawatan kulit dan rambut. Berikutnya ada lagi nih lanolin, yaitu sejenis minyak atau lemak yang berasal dari hewan. Ini bisa haram jika berasal dari hewan atau proses penyembelihan hewan tadi tidak sesuai dengan syariat Islam. Nah, produknya dapat berupa lotion, salep kulit, whitening cream, pemberi efek glossy pada lipstick. Asam hyaluronat ini berfungsi menjaga kestabilan kulit. Ini terdapat dalam cairan mata dan tali janin. Ini haram jika berasal dari hewan yang haram atau penyembelihan hewan tadi tidak sesuai dengan syariat Islam. Sementara produk yang menggunakan asam hyaluronat ini biasanya whitening cream dan perawatan kulit. Nah, berdasarkan Fatwa MUI nomor 2, Munas ke-6 MUI tahun 2000 tentang penggunaan kosmetik yang mengandung atau berasal dari bagian organisme manusia, hukumnya adalah haram. Dan jika berasal dari hewan yang bukan babi, namun hewan tersebut tidak disembelih secara Islam, maka dinyatakan haram. Nah, dengan demikian, maka perlu diketahui dan dikaji lebih lanjut lagi tentang pembuatan kosmetik yang menjadi titik kritis haram, karena pentingnya kosmetik halal di Indonesia disebabkan oleh mayoritas penduduk Indonesia adalah pemeluk agama Islam. Baik, saya lanjutkan. Untuk poin yang keempat, yakni rujukan MUI dalam menetapkan standar kehalalan produk kosmetik. Standar kehalalan produk kosmetik telah dikaji oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI yang kemudian tersusun dalam sebuah fatwa tentang standar kehalalan produk kosmetika dan penggunaannya pada fatwa MUI nomor 26 tahun 2013. Untuk rujukan MUI sendiri dalam menetapkan standar kehalalan produk kosmetika, yakni yang pertama berdasarkan Al-Quran, hadis Nabi, kaidah fikih, dan juga fatwa MUI. Berdasarkan Al-Quran, yakni yang pertama firman Allah tentang perintah untuk berhias serta larangan berhias untuk menyerupai orang jahiliyah, yakni terdapat pada Quran Surah Al-Ahzab ayat 33. Kemudian firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang manfaat ciptaan Allah secara umum untuk kepentingan manusia, yakni Quran Surah Al-Baqarah ayat 29. Kemudian firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang keharusan mengonsumsi yang halal, yakni Quran Surah Al-Baqarah ayat 168 dan 172. Kemudian firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang beberapa jenis makanan dan minuman yang diharamkan, seperti Quran Surah Al-Baqarah ayat 173, Quran Surah Al-Maidah ayat 3, Quran Surah Al-An'am ayat 145, dan Quran Surah Al-A'raf ayat 157. Nah, berdasarkan Al-Quran ini, pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang keharusan mengonsumsi yang halal, yakni Quran Surah Al-Baqarah ayat 168. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Untuk hadis Nabi sendiri, yaitu hadis Nabi yang berkaitan tentang kehalalan dan keharaman sesuatu yang dikonsumsi, hadis Nabi yang menerangkan tentang dorongan untuk berhias dan menjaga kebersihan diri, hadis Nabi yang menerangkan soal larangan terhadap hal yang membahayakan, dan juga hadis Nabi yang menegaskan adanya larangan beberapa jenis aktivitas berhias. Contohnya, hadis halal dan haram, yakni innal halala bayyinu wa innal harama bayyin. Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram pun jelas.
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Untuk kaidah fikih, yakni hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah boleh, dan hukum asal sesuatu yang berbahaya adalah haram. Yang kedua, hukum asal mengenai sesuatu adalah boleh selama tidak ada dalil muktabar yang mengharamkannya. Kemudian yang ketiga, hukum segala sesuatu tergantung kepada tujuannya. Yang keempat, hukum asal pada masalah muamalah adalah boleh. Yang kelima, yakni hukum asal pada setiap yang bermanfaat adalah boleh. Dan yang terakhir, pada wasilah, hukumnya sebagaimana hukum yang pada ditujunya. Kemudian mengenai rujukan fatwa MUI, yakni Fatwa Musyawarah Nasional keempat Majelis Ulama Indonesia nomor 2/Munas 6/MUI 2000 tentang penggunaan organ tubuh, ari-ari, dan air seni manusia bagi kepentingan obat-obatan dan kosmetika. Kemudian Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 139/MUI 4/2020 tentang makanan dan budidaya cacing dan jangkrik. Kemudian Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 4 tahun 2003 tentang standarisasi fatwa halal. Kemudian Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 11 tahun 2009 tentang hukum alkohol. Kemudian hasil ijtima ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ketiga di Padang Panjang tentang konsumsi makanan halal. Yang terakhir yakni Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 30 tahun 2011 tentang penggunaan plasenta hewan halal untuk kosmetika dan obat luar. Jadi dari materi halal, haram, dan keamanan bahan kosmetik dapat diambil kesimpulan yang pertama, halal dapat diartikan tidak mengandung kemudorotan pada diri sendiri atau orang lain apabila dimakan, dipakai, didapat dan dibuat melalui suatu kegiatan atau suatu proses mengikuti aturan atau hukum Islam, yaitu menurut Al-Quran dan Hadis. Yang kedua, yaitu kriteria kehalalan dan keharaman didasarkan pada bahan atau unsur yang terdapat dalam kosmetik. Apakah bahan tersebut najis ataukah bahan tersebut subhat. Yang ketiga, yaitu kriteria halal dan haram menurut MUI, salah satunya yaitu nomor 2 Munas yang ke-6 MUI tahun 2000 tentang penggunaan kosmetik yang mengandung atau berasal dari bagian organisme manusia, hukumnya adalah haram. Dan jika berasal dari hewan yang bukan babi, namun hewan tersebut tidak disembelih menurut Islam, hukumnya juga haram. Yang keempat, rujukan MUI menentukan halal dan haram salah satunya adalah dengan membuat standar kehalalan produk kosmetik yang kemudian dikaji oleh MUI, dan kemudian dibuatlah fatwa tentang standar kehalalan produk kosmetik, yaitu Fatwa MUI nomor 26 tahun 2013, yang di dalamnya itu memuat persyaratan halal dan haram berdasarkan rujukan Al-Quran, hadis Nabi, kaidah fikih, dan fatwa MUI yang telah disepakati.